mau mulai kasih jempolnya. 30, 40, 44, 47, Pak. Oke, teman-teman. Kita mulai diskusi ini sangat menarik apa informasi yang akan kita berikan malam ini. Jadi teman-teman dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, salam semangat selalu, dan terima kasih sudah menyempatkan untuk bergabung di Zoom malam ini, yang mana di targetnya adalah 1.000 orang, di mana kita tahu saat ini ada BRO parent berjumlah 5 ribuan, dan BRO fisik berjumlah 12 ribuan. Karena itu saya merasa penting untuk berdiskusi dengan para BRO sebagai orang yang memiliki business right owner atau yang memiliki hak bisnis di usaha kita yang kita sebut BRO. Untuk itu penting bagi saya, bagi manajemen untuk melihat apakah BRO parent itu hidup atau BRO itu hanya mereka pasif, mereka membeli 55 BRO, kemudian tidak bergerak sama sekali, hanya leadernya atau salesnya, saya nggak bilang leader kali ini, salesnya menjanjikan bahwa ini bisnis akan menguntungkan, dan kita ingin menguji apakah bisa 20% malam ini untuk hadir bersama-sama. Dari 5.000 harusnya 1.000 bisa hadir, tapi apapun itu kita bisa membuktikan bahwa ternyata hanya 344 yang menyempatkan. Dan saya dengan ini menganggap bahwa BRO sisanya kita bisa kategorikan tidak peduli, 2 tidak paham, dan apapun itu bagi kita adalah opportunity. Bahwa Anda yang memiliki 20-30 BRO di bawah Anda ternyata tidak aktif, artinya ini adalah opportunity bagus, dia sudah join dengan kita, di mana kita bisa menjadikan dia macan yang terbangun. Sekarang masih macan tidur, gitu ya. Jadi teman-teman, misi hari ini, di awalnya saya ingin menceritakan tentang dream stealer gitu ya, pencuri mimpi. Kemudian kita sebar, kita harapkan bahwa lebih dari 1.000 orang akan hadir supaya mimpi-mimpi mereka bisa muncul. Tapi apapun itu bagi kita adalah selalu positif. Bersama 340-an BRO bagi saya sudah sangat positif. Ya teman-teman, kita ringankan dulu langkah kita menceritakan tentang dream stealer gitu ya. Jadi pencuri mimpi, bahwa banyak dalam hidup kita ingin menyatakan misalnya ingin sukses, ingin bahagia, ingin punya materi, apapun itu. Ternyata ada 2 macam pembunuh mimpi atau pencuri mimpi. Nomor 1 adalah diri kita sendiri yang malas bergerak. Misalnya kita bilang, saya mau memberikan 2 jam hidup saya untuk membangun BRO saya, misalnya gitu. Lalu dalam hati, alah, lu kerjaan di kantor aja belum kelar kok, gitu ya. Dream stealer di dalam diri kita itu banyak sekali. Belum lagi di luar kita. Kita bicara, gue pengen dapat duit 1 miliar sebulan. Dia bilang, lu nggak mungkin lah.
lo punya ilmu dari mana, punya harta dari mana, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, dream stealer itu ada pada setiap orang dan di dalam diri saya juga ada. Saya ingin berumur 110 tahun misalnya. Karena saya ingin di tahun 2070, saya ingin melihat Indonesia sudah menjadi number one country. Emas sudah menjadi transaksi di seluruh dunia, di mana awalnya tahun 2045 Indonesia sudah mulai berdaulat gitu ya. Dan dimulainya dari sekarang. Itu ada yang bilang, gimana caranya? Gitu. Banyak sekali dream stealer itu ada, tapi kita pede aja gitu ya. Kita mulai memilah, misalnya saya makannya coba mengurangi yang goreng-goreng, walaupun berat juga gitu. Ada peluang ya makan juga. Coba menghindari makanan-makanan yang berkolesterol tinggi gitu ya. Tetap aja begitu ada undangan saya harus makan juga gitu ya. Itu adalah dream stealer dari cita-cita saya untuk makan sehat. Tapi tetap kita harus jalani. Itu adalah bagian dari hidup kita. Kembali ke bisnis kita ini. Gimana caranya dream stealer itu bisa kita kalahkan, termasuk yang ada dalam diri kita. Nah, salah satu cara adalah dengan yang namanya projected imaginary. Saya ingin mengajarkan sahabat semua sebelum masuk ke topik utama kita mengenai projected imaginary. Sebenarnya ini adalah dalam bahasa agamanya sebenarnya doa. Cuman sayangnya bawah sadar kita itu berbeda dengan atas sadar. Bawah sadar kita itu lebih mengenal gambar daripada kata-kata. Jadi kalau pengen BMW, pengen punya BMW seri 5 gitu ya. Maka kalau saya katakan saya pengen punya BMW, itu berbeda dengan saya datang ke showroom, saya duduk di mobil BMW tadi, saya coba muter, test drive, kemudian saya balik ke showroom tadi, maka rasanya berbeda, mencium bau mobil mewah atau mobil baru, nikmatnya mengendarai, itu lebih di feel. Nah, sewaktu saya bilang, saya belum punya uang nih, tapi 6 bulan lagi saya akan beli mobil ini, itu lebih kuat. Karena bawah sadar itu lebih mengenal gambar daripada kata-kata. Jadi saya bisa, atau saya pengen gitu ya. Jadi teman-teman, dan doa, ini saya mohon maaf sekali lagi, doa, sementara doa banyak diucapkan dengan kata-kata dengan bahasa yang kita nggak ngerti. Bahasanya nggak ngerti. Ya saya sebut aja bahasa Timur Tengah lah gitu. Dan itu tidak bekerja sama sekali. Jadi saya mau mengingatkan bahwa cara mengalahkan dream stealer adalah dengan projected imaginary. Gitu ya. Imaginary, ada sebuah benda yang diimaginarikan dan diproject. Dan begitu Anda memprojeknya dengan tepat, entah bagaimana, walaupun Anda dihina, diledekin, dream stealer itu banyak, itu kita kayak guided misil yang sudah di-lock sasarannya, atau kena aja, gitu ya. Nah, di sini saya ingin kita bersama-sama bermimpi bersama. Jadi yang tadinya mungkin hanya Coach Hidayat, Mas Bimo, Paula, Bu Meni gitu ya. Hanya beberapa orang yang ingin sekali bahwa kita itu berdaulat, ingin secara negara kita itu menggunakan emas sebagai transaksi gitu ya. Kemudian sekarang udah ada hampir 400 sahabat yang malam ini kita bersama-sama kita bisa nih membuat Indonesia berubah gitu ya. Nah, ini yang kita ingin bersama-sama kita projectkan bersama-sama bahwa Indonesia emas itu benar-benar ada. 1 keluarga 1 kilogram emas dalam 2 tahun, hal itu tercapai gitu ya.
ini kita akan bersama-sama dengan projected imaginary. Nah, saya mau menceritakan tentang projected imaginary ini biar sampai paham. Ada sahabat saya, ini benar-benar sahabat saya, bukan sekedar teman atau dekat teman di kala duka, udah dekat soulmate kali ya. Kami bersahabat sejak ibunya meninggal itu di tahun 86. Dia usianya masih 17 tahun. Jadi cerita panjang. Yang heran adalah sekitar 20 tahun yang lalu, dia ini bilang, bro, gua ini pendosa. Gua ini ingin gimana ya cara dosa gue ini bisa bersih. Salah satunya mungkin dengan mengumpuli pahala. Dia bilang, izinin gue untuk sekolah anak-anak lu, gue kasih mobil. Dan pakai tuh mobil untuk sekolah anak-anak lu. Kemudian dia masak. Akhirnya satu mobil Innova hadir di rumah saya. 5 tahun kemudian, Innova itu diambil diganti Innova baru. Dulu masih Kijang namanya. 5 tahun kemudian diganti lagi. Dan itu sudah tahun ke-25 saat ini. Saya bilang, saya nggak pernah berbisnis sama dia, nggak bermitra, benar-benar sahabat yang saya bingung. Asal bilang, gue balikin tuh mobil, dia balikin lagi, nggak bisa ini pakai. Dan itu memang dipakai anak-anak saya, dan herannya dia nggak mau dibalikin, pokoknya bukan milik saya, tapi mobil itu dipakai gitu. Dan setiap tahun di Desember akhir, kami sekeluarga selalu diukur baju. Jadi saya dikasih 1 jas, 2 baju, dan 2 celana. Setiap tahun begitu juga anak-anak gitu ya. Nah, dia ini siapa? Kalau di Indonesia tuh ada ada landmark yang namanya hotel patung selamat datang ya, patung selamat datang di Tamrin Sudirman itu, patung selamat datang di depan HI. Maka di situ ada 4 hotel kan, Anda tahu kan? Kalau Anda dari selatan menuju Monas, maka di sebelah kiri itu ada hotel namanya Kempinski, di sebelah depannya lagi ada hotel namanya Grand Hyatt gitu ya. Di sebelah kanan ada hotel Mandarin, di depannya lagi ada hotel Pullman, dulu hotel Presiden, Nico Hotel. Dialah yang memiliki hotel Mandarin dan hotel Pullman yang di sebelah kanan jalan. Kalau Hyatt adalah Bambang Tri, kalau Kempinski adalah Jarum Group. Luasnya Kempinski 3,5 hektar beserta Grand Indonesia, luasnya hotel Pullman juga sama 3,5 hektar, dan ada ada gedung Wisma Nusantara. Dan dia selalu bilang, kita sama-sama menghadap Sudirman Tamrin, landmarknya Indonesia, tapi mereka belakangnya Tanah Abang, gua belakangnya Menteng. Anda bisa bilang bahwa dia his lucky son of a bitch, bisa, gitu ya. Jadi kenapa saya sebut sahabat? Lalu saya mundurin lagi. Dia ini adalah salah satu di antara putra Mas Agung. Mas Agung pemilik toko Gunung Agung yang saat ini tutup. Tentunya dialah, bapaknya lah yang membuat dari 0 sampai 1000. Tapi mereka bertiga, cowok-cowok inilah yang buat dari 1000 menjadi 100 juta. Mereka bertiga ini adalah pembisnis yang luar biasa. Nggak semua orang diwarisi dari 0 sampai 1000, diwarisi 1000 bisa jadi 100 juta. Nggak semua orang. Ini generasi kedua melipat 1.000.000 kali mungkin apa yang bapaknya tinggalkan. Nah, saya tanya, apa sih rumusnya Babelo dulu sampai segini sukses gitu ya? Dan suksesnya mereka nggak ada hubungannya dengan toko Gunung Agung, karena mereka punya Bank of San Francisco, mereka punya bioengineering untuk operasi jantung dan lain sebagainya, itu cerita lain lagi. Ya tapi tanpa duit bapaknya nggak mungkin segitu juga. Jadi saya tanya, apa sih sukses Babelo dulu gitu ya?
Dia cerita, lo ingat nggak kantor pusat kita di Kuitang 6 dan sebelahnya ada Kuitang 13, Jalan Kuitang nomor 13. Ya. Nah, bokap dulu itu waktu umur 27 tahun itu adalah sales buku. Dia setiap hari jualan buku, jualan buku, jualan buku, dari kosannya jualan buku, ke kantornya jualan buku gitu ya, dan ditarget. Udah 2 tahun kerja dari umur 25 tahun. Dan dia selalu bercita-cita, gue capek membangun mimpi orang. Suatu saat gue akan punya perusahaan gue sendiri, dan gue nggak akan membangun mimpi orang. Biar ribuan karyawan gue yang membangun mimpi gue, gitu ceritanya. Terus dia bermimpi seperti itu. Suatu hari di tahun 49 itu orang-orang Belanda harus keluar dari Indonesia. Dia banyak orang yang menjual aset-asetnya. Dan lucunya ada sepasang suami istri arsitek Belanda di tahun 49 itu menjual rumah di Jalan Kuitang itu. Rumah itu karena nggak laku-laku sudah setahun, diturunin tinggal 20% dari harga pasaran. Tetap nggak laku. Terus hari-hari udah mepet dia harus pulang ke Belanda. Sang istri bilang, ini kalau kita ninggalin aset di tanah orang sayang nih. Gimana kalau kita jual murah aja? Suaminya bilang terserah deh, mau jual kemana lu? Itu setiap hari tuh ada anak Cina satu tuh lewat, kayaknya tuh orang gigih tuh, rajin tuh orang. Terus kita tawarin aja dia. Nah, lucunya dalam hati Mas Agung itu dari dulu asal lewat rumah itu selalu dia bilang, ini rumah gue, kantor gue bangun dari sini nih, bisnis gue bangun dari sini. Selalu selama 2 tahun asal lewat itu dia bilang, ini rumah gue, ini kantor gue, kerajaan gue dibangun dari sini gitu ya. Entah bagaimana pas dia lewat dipanggil sama si nyonya pemilik rumah tadi orang Belanda. Dia bilang, kamu mau nggak beli rumah ini? Mau, kata si Mas Agung. Harganya sekian, saya nggak punya duit. Diturunin tinggal 5%. Dia bilang, saya juga nggak punya duit. Saya bisa bayar itu 5 tahun, saya cicil dengan harga itu. Baru saya bisa bayar, kata Mas Agung. Si istrinya ini sudah nggak bisa apa-apa, terus bilang, iya deh saya percaya. Dilepas tanah tersebut, dia cicil selama 5 tahun, dan benar, dia mengundurkan diri, dia buat organisasi. Itulah Jalan Kuitang nomor 6 sebagai kantor pusatnya grupnya Gunung Agung, Mas Agung Group, MAG ini. Itu disitulah muasalnya. Nah, moral story, ini anaknya cerita, itu ilmu lo bro, yang namanya projected imaginary. Jadi kalau bokap dulu nggak bilang ini rumah gua, nggak dia broadcast, nggak dia tembak, maka itu nggak jadi milik gua atau nggak jadi milik bokap. Nah, itu entah gimana tuh semesta kayak nutup aja tuh rumah dari orang lain, kayak nggak kelihatan gitu ya. Demikian juga sahabat semua. Mulai sekarang Anda bilang, gua akan punya rumah ini hotel gua akan punya duit 1 miliar dari BRO gua dan lain sebagainya. Ucap itu berkali-kali dan beri semangat tadi seperti Mas Agung. Kemudian tahun 60-an Mas Agung masuk Islam dan dia menjadi sahabatnya Soekarno. Dan kita tahu anaknya 3 dengan Ibu Mega, dengan Mas Guntur, itu adalah teman bareng, sahabat bareng, dan dia sampai sekarang masih menjadi keluarga dekat dari Soekarno, karena kalau Pak Harto punya Lim Swee Lyong, Pak Karno punya Mas Agung, gitu ya. Dan dari 3 putranya Mas Agung, 1 yang paling kecil, yang sahabat saya tadi, masuk Islam karena mengurusi seluruh ornamen Islam, termasuk benda-benda sejarah, pedang Nabi dan lain sebagainya dia pegang. Dan ini yang saya mau ceritakan adalah bukan mau menceritakan perjalanan seperti itu, tetapi projected imaginary itu penting sekali. Dan sekedar mengingat bahwa jangan pernah lupa untuk melakukan projected imaginary, karena inilah cara membreak dream stealer tadi. Ya, mudah-mudahan cerita ini menjadi motivasi kita dari orang-orang yang sukses, dari orang-orang yang punya kisah nyata,
ada buktinya, ada saksinya. Nah, teman-teman, ada beberapa informasi sebelum kita masuk ke pelajaran yang lebih detail. Informasinya adalah mengenai tutup poin atau repeat order. Mulai besok jam 00 atau mulai jam 23.59 hari ini, maka kalau kemarin tutup poinnya berupa cincin filigrana, maka mulai besok tutup poin bisa menggunakan microgold sejumlah 0,2 gram. Anda akan mendapatkan 3 keping 0,05, mendapatkan 2 keping 0,02, dan mendapatkan 1 keping 0,01 di harga 270.000, di mana dengan 270.000 itu 10.000 naik 7 up, naik ke atas, gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan memberikan semangat teman-teman semua, karena kita sudah mendapatkan peluang, hal ini sudah diizinkan. Jadi alhamdulillah doa Anda tercapai. Ini adalah permintaan Anda, permintaan para leader. Microgold bisa bergerak lebih cepat. Kemudian bagi mereka yang menggunakan filigrana, tentunya kalau nggak pakai pouch atau apa ikatan itu ya, tas itu kan lucu gitu ya, jelek gitu maksud saya. Maka dengan 270.000 Anda juga bisa pilih. Kalau tutup poin Anda akan dapat 18 pouch, 18 biji pouch dengan 270.000 gitu ya. Kemudian kalau Anda lagi melihat ada opportunity lain, harga parfum Bosman itu 425.000. Tetapi kalau kita mau tutup poin, juga bisa membeli parfum Bosman juga seharga 270.000, yang 10.000-nya go up gitu ya. Tapi itu cuma ada 150 stok gitu ya. Kemudian Anda bisa lihat nanti kalau Anda membeli tutup poin tadi atau repeat order, juga ada cincin-cincin yang silver, kalau yang tertarik dengan warna putih gitu ya, selain yang emas untuk tutup poinnya. Jadi peluang-peluang kita untuk tutup poin ini menjadi banyak variasinya. Dan tutup poin ini kita tahu income Anda tak terbatas. Beda dengan yang binari gede, tetapi ada flash out. Kalau ini tidak ada flash out. Nah, itu yang perak sudah mulai tertarik itu. Karena rupanya yang cowok senangnya perak. Oke, mudah-mudahan ini. Terus berikutnya, payment channel. Kalau teman-teman ingin menggunakan kredit card, Anda bisa sudah menggunakan kredit card, bisa di web, bisa di apps. Jadi aplikasi Filigrana saat ini sudah on. Bagi anak-anak muda, mungkin lebih enak pakai apps daripada pakai web, tapi kita web base ada, apps Bro ada, nanti linknya kita berikan. Kemudian kalau Anda ingin menggunakan kredit card, saat ini sudah bisa, menggunakan Aku Laku juga bisa. Dan kalau Anda menggunakan pembelian menggunakan Shopee, ada Shopee Pay, itu juga bisa dicicil pakai Shopee, nanti linknya kita kasih, Bitly-nya. Kemudian kalau Anda pakai Tokped, dicicil lewat Tokped, juga bisa. Jadi Anda bisa bayangkan, Anda sekarang kalau lagi nggak punya teman, ada prospek Anda lagi, aduh aku nggak pakai gini, pakai kredit card boleh nggak? Bisa. Aku pakai Shopee Pay boleh nggak dicicil sama Shopee? Bisa ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak punya peluang. Jadi kalaupun dia tidak masuk itu nggak ada, ya mungkin karena dia tidak tertarik, tapi aksesnya untuk pendanaan bisa lewat kartu kredit, bisa pakai Shopee, Shopee Pay atau Pay Later tepatnya, Shopee Pay Later, kemudian bisa pakai Tokped. Linknya sudah ada, sudah ada semua. Jadi
ini kita harusnya gaspol malam ini informasinya dan mulainya besok. Jadi Anda boleh cek sekarang linknya nanti di Tokped kita kasih, di Shopee kita kasih, linknya kita kasih habis acara ini nanti Mas Mas Satria akan memberikan juga pakai kartu kredit bisa nih, kita tinggal nggak ada lagi alasan gitu ya. Karena sekarang ini dengan kartu kredit dengan BCA tanpa bunga bahkan gitu ya. Benar, ini asli Sontoloyo kita ini sekarang. Inilah kita untuk berjuang menjadi the best of the best itu ini kita gitu ya. Kemudian teman-teman ini kita pesan setelah tadi ya, mohon dicatat. Saat ini ada 11 juta pengangguran. Dan ini angka terbesar dalam sejarah pengangguran di Indonesia. Bukan saja karena Indonesia ekonominya lagi turun, tetapi kebanyakan pengangguran ini terjadi karena terjadi shifting. Pabrik-pabrik yang tadi pegawainya 3.000, pegawainya tinggal 2.000, yang 1.000 diganti otomatis mesin, menjadi AI, menjadi robotik gitu ya. Jadi bukan karena bisnisnya turun, sekali lagi. Unemployment meningkat itu bukan karena ekonomi Indonesia turun, tetapi karena mereka menggunakan otomisasi. Perbankan yang tadinya cabang banyak, sekarang setiap bulan 1 kali cabang tutup, bisa dibayangkan. Saya tanya aja sahabat kita nih 400 orang di sini, kapan Anda terakhir ke bank gitu ya? Pasti sudah lama banget sehingga bank itu banyak yang tutup sehingga pegawai bank banyak yang di layoff atau di PHK. Dan sahabat semua, hari ini kita memutuskan setelah kita rapat dengan beberapa leader bahwa kita harus mengangkat derajat teman-teman kita ini untuk keluar dari tidak punya income. Jadi saya berharap dengan 5.000 BRO, yuk kita angkat minimum 10 pengangguran atau orang yang tidak punya pendapatan tadi, supaya kita bisa ada 50.000 orang yang memiliki pendapatan bergabung di Bro, di Business Right Owner Filigrana dan Micro Gold ini. Dan ini juga bukan membuktikan hanya bahwa kita bisa mendapatkan income, tetapi kita bisa mengentaskan pengangguran. Ini menjadi solusi. Yuk bareng-bareng ya kita cari 10 orang masing-masing untuk join di sini. Karena dibilang, oh gue nggak punya duit. Pakai apa? Pakai Shopee Pay Later, bisa dicicil. BCA tanpa bunga bahkan dicicil. 6 kali bayar, 12 kali bayar, Anda sendiri yang ngatur. Anda yang punya kredit card-nya gitu ya. Oke, kebayang ya, itu misi kita yang pertama adalah produk kita di repeat order sudah mulai banyak. Yang kedua adalah yuk kita sama-sama mengentaskan pengangguran. Ya, ingat pesannya, 10 orang pengangguran masing-masing supaya di akhir tahun ada 50.000 orang yang punya income. Keluar dari angka pengangguran tadi. Ya, oke, kita lanjut. Mas Satria, saya minta dipasangkan tadi apa namanya PowerPoint. Coba. PowerPoint ini nggak banyak kok, cuman 6 pages. Saya jarang menggunakan PowerPoint, tapi beberapa teman bilang, Bosman kalau ngomong suka kecepatan. Saya lagi ngebayangin tentang Mas Agung, tentang gimana projected imaginary, Anda udah kasih tentang repeat order. Gua masih ngayal, lo udah ya saking semangatnya gitu ya. Jadi kita gunakan slide untuk Bro. Kita akan Mas Satria siapkan sebentar. Anda ambil napas dulu, catat dulu, supaya ada waktu untuk mencerna, mendigest. Jadi teman-teman, mudah-mudahan tadi bisa mulai dilakukan tutup poin. Jadi setidak-tidaknya dapat 0,2 gram untuk 270.000 dan 70.000 adalah 7 up naik ke atas 10.000 dan kita berharap
Nah, program 112 ini yang harus diingatkan untuk mengumpulkan terus dan gramasi emas tadi untuk segera dikumpulkan. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi Mas Satria bersiap, monggo lewat di type, diketik. Oke, kita di layar sudah mulai terlihat. Langsung halaman 2 aja, Mas. Ini adalah bro program. Nah, oke. Ini rank atau ranking. Kalau kekecilan, saya minta maaf, tapi yang jelas ini nanti akan diberikan PowerPoint-nya kepada sahabat semua. Leader adalah mereka yang memiliki 51 kiri, 51 kanan, dan sekarang ditambah, dan minimum 3 direct sponsor, gitu ya. Ini, jadi kalau Anda belum memiliki baru 2 direct sponsor, apalagi 1, berarti Anda dapat 1 kaki itu dari overflow, dapat timpaan dari atas, gitu ya. Terus level Marshall adalah mereka yang memiliki 750 kiri, 750 kanan, dan ada 4 leader di bawahnya, di mana 2 leader di kaki kiri, 2 leader di kaki kanan, dan 1 di antara 2 leader adalah direct sponsor Anda. Ingat ya, ini challenge nih. Sekarang tidak serta-merta mereka yang 750 kiri, 750 kanan menjadi Marshall. Karena selain ada bonusnya Marshall tersebut, ada tantangannya. Jadi Anda harus benar-benar memiliki 2 leader di kiri, 2 leader di kanan, dan 1 leadernya adalah direct sponsor Anda di satu masing-masing kaki. Cukup jelas ya? Kita lanjut. Centurion. Centurion itu punya 2000 kiri, 2000 kanan. Ini bukan 1 Centurion. Ini ada 1 Marshall di kaki kiri dan 1 Marshall di kaki kanan. Dan ini tidak harus direct referralnya Anda. Bisa aja dari overflow. Tapi harus ada 4 leader di bawahnya dengan 2 leader adalah direct sponsor Anda di masing-masing kaki. Ingat ya, 2 leader di masing-masing kaki. Kenapa ini ditekankan di Centurion yang punya 2000 kiri, 2000 kanan? Karena Centurion kita akan titipkan mesin ATM dinaran, dan setiap transaksi beli emas Anda dapat 0,25% dari transaksi di dinaran tersebut dari kaki Anda. Anda udah punya 4.000 BRO, dan ini akan terus menjadi mesin Anda, dan kita harapkan Anda mendapatkan extra income dari mesin ATM dinaran ini. Dan Anda dipercaya untuk mengelola benda ini. Bagi manajemen adalah setidak-tidaknya lu punya 4.000 BRO, 2.000 kiri, 2.000 kanan, lu kan flash out tiap bulan. Kalau kecolong itu ATM, nah lu ganti ya. Nah, kita kan ada bendanya. Tapi sebenarnya kecil kemungkinan hal itu terjadi karena Anda pasti naruhnya di tempat yang aman. Misalnya Anda taruh di hotel bintang 5, tetangga Anda atau apapun, Anda taruh ATM tersebut dan bisa taruh grup Anda atau nama Anda di samping kiri kanannya, tapi yang jelas yang di depannya adalah ATM dinaran ini. Dan saya harapkan sebenarnya para Centurion ini banyak
Karena kalau ada 100 Centurion, ada 100 ATM, maka Indonesia berdaulat nih Mas terhadap transaksi menggunakan emas tadi. Dan Anda akan mendapatkan overriding 0,25% dari transaksi di mesin dinaran tadi. Kita lanjut Mas Satria, halaman berikutnya. Oke, nah ini ada sedikit bonus, sekali lagi bonus ya, bonus. Ini direct sponsor bonus. Kenapa saya tulis manajemen menulis prima? Ini gara-garanya adalah suatu hari kita ingin membuat insya Allah ya, sekali lagi doakan sahabat semua bahwa insya Allah emasnya dinaran nanti tidak lagi bergantung pada Antam atau benda manapun, karena kita akan memiliki emas dengan standar emas 999. Karena kita melihat saat ini cuma berani 3 digit, 9997. Karena itu dia 7-nya nggak mau dihilangin, jadi 99 aja. Atau 9995 gitu ya. Karena 5-nya kebaca, jadi ditulisnya 999, jadi 3 9-nya. Tapi dinaran akan punya balok emas sendiri dengan benar-benar 9999, 4 9-nya. Nah, untuk itu waktu kita mau mencetak, maka kita kan nggak mau sama dengan yang Antam, apa UBS, apapun kita nggak mau sama. Maka saya memutuskan pecahan yang dibuat itu nanti bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi dirinya sendiri. Jadi 3, 5, 7, 11, 13 gitu ya. Kita nggak mau bulat, nggak mau 10, nggak mau 20. Kalau Anda mau 10 ya 7/3 gitu ya. Semua bilangan prima gitu ya. Bilangan prima. Jadi kita sebut adalah bonus direct sponsor bilangan prima, gitulah kira-kira. Nah, kalau Anda sebagai BRO, Anda ada 3 direct sponsor Anda jadi leader. Anda dapat bonus 2,5 juta. Mungkin ini nanti diganti 2,5 gram emas aja kali ya. Ini usulan manajemen, jadi 2,5 gram emas. Terus kalau ada 5 direct sponsor, jadi leader. Manajemen mengucapkan terima kasih, kami beri 5 gram lagi, gitu ya. Kemudian nambah lagi 2 direct sponsor menjadi 7 direct sponsor. 7 direct sponsor Anda jadi leader. Kita kasih 5 gram lagi, gitu ya. Kemudian ada 11 direct sponsor Anda jadi leader. Anda ditambah 5 gram lagi, kayak gitu, asal ada bilangan prima, kaki Anda, direct sponsor Anda jadi leader, kita kasih, karena itu bentuk apresiasi manajemen kepada Anda. Kami mengucapkan nggak gampang loh menjadikan kaki Anda, direct sponsor Anda leader, bukan kaki Anda loh, direct sponsor Anda leader. Tapi begitu jadi leader kita appreciate. Nih, ada 3 direct sponsor, ada 5 direct sponsor gitu ya. Ini bonus. Jadi setiap direct sponsor jadi leader, kelipatan bilangan prima, 5 gram emas untuk Anda. Dah, itu sederhananya. Baik, kita lanjut Mas Satria. Kayaknya ngomong-ngomong Coach Hidayat dapat ini, karena dia udah mesem-mesem aja. Gitu. Tapi ya memang begitu, gitu ya. Jadi dengan demikian 1 kilogram dapat cepat. Yes. Oke. Ini sekarang bonus direct sponsor matahari. Ini sekarang matahari, direct sponsor matahari. Kalau Anda, direct sponsor Anda 2, menduplikasi 2, sampai 7 kedalamannya, manajemen juga memberikan bonus 5 gram emas. Jadi ini kalau tadi bonus lebar, sekarang bonus kedalaman. 2, duplikasi 2, sampai kedalaman 7, begitu dapat 5 gram emas. Kemudian direct sponsor Anda yang jadi 3, diduplikasi lagi 3, sampai kedalaman 7. Anda dapat lagi 5 gram emas, gitu ya. Kemudian direct sponsor tadi kelipatan 5 sekarang. Direct sponsor Anda 5, diduplikasi 5, sampai kedalaman 7, bonus 5 gram emas.
Begitu juga seterusnya selama bilangan prima itu terjadi, direct sponsor Anda jadi, Anda bisa bayangkan kalau ini terjadi. Dan sebenarnya tadi kita ngelihat di Coach Hidayat punya, direct sponsornya Coach Hidayat tuh di level 1-nya ada kali 20, di level 2-nya ada kali hampir 100. Jadi dia sudah memenuhi hal yang luar biasa, cuman belum kedalaman 7 aja. Tapi ada yang 2 dan 3-nya sudah sampai 7, jadi luar biasa nih. Dan itu baru 3.000 orang itu yang di bawah dia. Jadi saya pikir ini menjadi hujan emas lah buat Anda semua, gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan apa itu direct sponsor. Direct sponsor adalah Anda berjualan langsung di mana Anda adalah orang yang merefer langsung. Walaupun Anda taruh kaki itu jauh ke dalam, tapi Anda adalah 001-nya orang tersebut. Gitu ya. Paham ya? Bahwa Anda merupakan 001 orang tersebut, walaupun dia taruh di bawah Anda. Karena kaki Anda kan cuma 2, kaki Anda udah 100, sudah penuh kiri kanannya. Anda taruh dimanapun, tetap aja Anda 001-nya. Kemudian kalau dia membawa orang, 5 misalnya gitu, itu adalah level 2-nya Anda, gitu ya. Membawa 100 di bawahnya, itu adalah level 3-nya Anda, gitu ya. Sehingga ini bisa menarik sampai 7 level, disebut 7 up. Oke, kita lanjut Mas Satria. Oke, ini kita cepat saja bahwa kita sudah melihat bahwa kalau Anda ingin stabil income-nya, maka income Anda harus memiliki 51 kiri, 51 kanan. Seorang leader itu income-nya stabil. Minimum 9 jutaan sebulan. Minimum. Itu stabil. Kita sudah lihat dan terbukti kok beberapa. Kemudian apalagi ini masih di bidang ini ya, masih kita bicara binary ya. Tapi kalau 51 kiri 51 kanan leader ini punya 100 orang, di mana mereka diwajibkan atau disarankan untuk tutup poin atau repeat order yang 270, maka dia udah punya 100 dikali 10.000, dia udah punya 1 juta ekstra lagi, gitu ya. Gitu ya. Oke. Kemudian kita menyebut orang-orang yang growth income adalah mereka yang punya 750 kiri, 750 kanan ini, income-nya pasti ngegas. Kalau tadi stabil kan, 9 juta, 14 juta. Kalau 750 ini udah mulai growth. Sudah mulai growth. Nah, kita menyebut mereka-mereka yang 2000 kiri, 2000 kanan atau centurion, disebut productive income karena income Anda bukan dapat dari pohon binary atau tutup poin dari kaki repeat order, tapi Anda dapat ATM. Bayangin, produktif banget kan Anda kalau udah di level ini punya ATM gitu ya. Di rumah Anda, keren nggak tuh? Dan ada stok emas di rumah Anda. Udahlah itu 2000 orang. 2000 orang tadi, 4000 orang tadi, setiap transaksi di dinaran dia dapat komisi lagi 0,25%. Ini gede nih. Kita pernah hitung angka 10-20 juta tuh leyeh-leyeh gitu. Nah, produktif income. Jadi ada 3 sumber income. Kita lanjutin, Mas Satria. Oke, ini kita cepat saja ya, karena ini nanti dibacakan. Passive income adalah mereka yang mempunyai 5.000 kiri, 5.000 kanan, kedudukannya adipati. Ini adalah semacam leader di ranting di kecamatan. Nanti ada bonus, sekali lagi bonusnya nanti aja lah. Anda kalau udah ini udah tajir melintir sebenarnya. Kemudian Anda disebut financial secure atau aman. Kalau punya 10.000 kanan, Anda menjadi senopati atau menjadi leader di kabupaten, ini nanti ada training khusus nih untuk menjadi seorang senopati. Kemudian Anda menjadi financially independent kalau punya 20.000 pilih 20 kanan atau kita sebut patih, dan ini adalah cabang utama, udah di provinsi, Anda menjadi leader provinsi. Nah ini udah hati-hati bonusnya mulai bertambah. Kemudian disebut financial freedom adalah kalau 50.000 kili 50.000 kanan, dan ini udah pasti udah orang-orang udah punya 10 kg emas semua nih di atas 20.000 ini. Mereka bergelar Mahapatih atau batangnya leader. Ini sudah kedudukannya partner
udah duduk di board management. Kemudian absolute financial freedom, mereka yang punya 100.000 kiri, 100.000 kanan, gelarnya Penembahan. Ini sudah jadi akarnya, sudah senior partner, duduk di komisaris, dan dapat global share management dari pusat. Ini udahlah, ini malah kita berbagi aja lah. Anda sudah menjadi part of management, part of owner, dan part of global share. Kalau Anda udah punya di kita udah punya di Malaysia, udah punya di India dan lain sebagainya, Anda udah menjadi bagian dari organisasi itu, gitu ya. Saya tahu bahwa hal ini adalah bukan mission impossible, memiliki 200.000 di bawah Anda, itu biasa kok di dunia networking. Mereka yang punya 1 juta, mereka punya 500.000, itu biasa. Bahkan kalau di organisasi saya yang lama, Dexter Yeager itu punya 10 juta network di bawahnya, dan dia udah dapat part of MW gitu ya, dan itu cerita panjang deh. Tapi 100.000 kiri kanan aja Anda sudah menjadi global partner dari organisasi BRO ini, dan ini merupakan menjadi game changing gitu ya. Dan ini akan banyak lagi pelatihan-pelatihan yang akan kita fokuskan ke teman-teman. Dan terakhir apalagi Mas Satria? Halaman berikutnya. Oke, ini terakhir teman-teman. Kita setiap tahun ada National Leader Conference dan Gala Dinner. Mereka yang leader plus mempunyai minimum 3 direct sponsor free. Kemudian mereka yang non-leader, mereka bayar 1 juta, dan kali ini tempatnya di Hotel Bintang 5, kami hanya menyediakan, manajemen hanya menyediakan hanya 500 peserta saja. Acara ini dari jam 8.30 sampai jam 23.30, rencananya Desember 2023 di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Ada 3 pembicara, yang satu Pak Tung Desem untuk memotivasi kita, kemudian brotherku Mas Ari Ginanjar dari ESQ, lagi nunggu konfirmasinya, dan untuk meningkatkan sales dari James Gui, juga akan bagaimana direct selling, personal selling, hal-hal yang membuat Anda menjadi ilmu-ilmu ini gratis buat Anda semua. Dan di jam terakhir, Gala Dinner dari jam 7, itu award tadi, akan dibagikan, yang dapat emas akan dibagikan, yang dapat lencana, Anda dapat bonus ATM semua. Jadi tahunan. Bonus-bonus yang disebut tadi itu di delivernya tahunan. Dan Gala Dinner tahun ini adalah di bulan Desember. Jadi mudah-mudahan kita bisa bersama-sama selalu untuk memotivasi satu sama yang lain. Dan informasi malam ini, kita sudah 1 jam bersama, ini udah jam 21. Saya ucapkan terima kasih buat waktunya, dan kita akan tutup. Terima kasih buat Mas Satria, terima kasih buat manajemen, Mbak Ratu, dan lain sebagainya. Dan bagi sahabat semua, silakan dilanjut lagi di grup masing-masing, didiskusikan. Anda boleh pakai WA grup, Anda ngomong di grup Anda semua. WA grup itu bisa 8 yang ngomong bareng, atau Anda buat Zoom kecil. Lakukan apa informasi hari ini. Jadi Mas Satria minta dibagikan tadi mengenai WA grup BRO tadi, kemudian dengan informasi tadi, bundling package tadi, untuk filigrana pouch-nya, untuk 0,2 gram pembayaran, nah link kartu kreditnya dan lain sebagainya, ini bisa dilakukan. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih, selamat malam, sehat selalu, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.